Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pastor JC Karawan, kita jumpa lagi dalam Devotion from Home. Dan saya percaya saudara ini sudah di bulan Oktober. Sudah menjelang akhir Oktober dan kita melihat Tuhan terus bekerja walaupun dalam situasi seperti ini. Saya juga baru saja balik dari Manado dan saya melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya melihat bagaimana gereja di sana bertumbuh dalam hal pemuridan. Nah, pagi hari ini saya ingin share buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, bagaimana berbicara tentang murid itu sendiri. Di dalam pengalaman mengembalakan, di dalam pengalaman melatih orang, dalam pengalaman merintis gereja. Saya melihat bagaimana gereja bertumbuh dan bertahan dan begitu kuat oleh karena gereja menjadikan sosok seorang murid. Judul firman Tuhan hari ini adalah The Mark of Disciple. Jadi tanda-tanda daripada seorang murid. Ya, murid punya ciri, murid punya tanda khusus. Yesus di dalam sehari-harinya dia melakukan aktivitasnya bersama-sama dengan murid-muridnya, menghabiskan waktu dengan mereka. Ya, duduk, bercengkrama, berbagi hidup, berbagi cerita, berbagi kisah. Bahkan sampai kita kenal dengan perjamuan malam. Ini bukan hal yang kebetulan. Ya, ini berbicara hal yang esensial, hal-hal yang penting, terus mengencourage pada murid-muridnya, memberitahu tentang bagaimana hidup, bagaimana mengembangkan karakter mereka. Bahkan di malam terakhir kalau kita melihat bagaimana dia duduk untuk menjelaskan kembali. Nah, inilah proses pemuridan yang tidak terjadi dalam satu malam dan menghasilkan murid-murid yang mengubah dunia yang kita sebut world changer. Pengubah dunia, orang-orang yang tangguh, yang bisa mempengaruhi dunia ini dengan pikiran-pikiran Kristus. Nah, saudaraku, murid di dalam bahasa Yunaninya disebut mathetes. Mathetes atau yang artinya adalah siswa ataupun pelajar. Seperti kita tahu bahwa pemuridan bukan konsep Tuhan Yesus. Ini sudah ada sebelumnya. Ini sudah ada pada kita lihat juga pada zaman Yohanes Pembaptis. Dia juga punya murid, saudara. Para filsuf-filsuf ya pada zaman Romawi Yunani kuno. Mereka juga sudah mempunyai murid, para ilmuwan-ilmuwan seperti ini. Kita lihat bagaimana Aristoteles, bagaimana Plato yang akhirnya mempengaruhi cara berpikir mereka, memasukkan kepada orang yang menjadi Kristen. Nah, ini menjadi tantangan buat Paulus sendiri untuk mencoba meluruskan doktrin-doktrin Injil yang benar. Karena disusupi oleh pikiran-pikiran seperti ini. Ini hasil karya daripada pemuridan para filsuf-filsuf seperti itu. Dan satu cerita Paulus pergi ke Athena dan bertemu dengan penganut-penganut Stoa yang ada di sana, berbicara, memberikan argumentasinya, apologetiknya, karena seorang murid. Nah, saudara, kita melihat bahwa artinya konsep pemuridan bukan hal yang baru, tapi bagaimana Yesus mengemas seperti ini, ya, mengemas dan berbicara kepada orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen untuk tetap melakukan pola pemuridan ini. Juga di dalam orang-orang Yahudi sendiri kita melihat bagaimana dalam elementer mereka, dalam sekolah dasar mereka, umur 3 sampai 6 tahun, mereka sudah diajar mungkin seperti itu. Mulai besar, terus ada tingkatan-tingkatannya, saudara. Ya, sampai kepada mereka mulai remaja. Jadi mereka diajar bagaimana menghafal Torah, guru-guru Torah datang kepada mereka, mereka menghafal Torah selain daripada mereka belajar knowledge. Kemudian mereka mulai lebih dewasa lagi. Ya, mereka mulai masuk dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ya, kemudian seperti itu program mereka sampai kepada ada yang disebut mereka masuk kepada yang namanya madrasah atau kita kenal dengan Bet Ha Midrash, di mana orang-orang ini mulai lebih dalam lagi. Tetapi kemudian pada usia 12 sampai 13 tahun orang-orang ini Yahudi ini mulai keluar dan mereka mulai cari guru lebih dalam lagi. Dan apa yang mereka perlu pelajari lebih dalam tentang agama, lebih dalam tentang pengetahuan mereka. Dan mereka mencari guru-guru seperti itu. Ya, mencari guru-guru Yahudi, para rabi, ini disebut dengan kaum rabinis. Dan akhirnya mereka akan menjadi rabi-rabi, orang-orang yang terlatih, orang-orang yang dididik. Sehingga mereka melahirkan kualitas rabi-rabi yang luar biasa. Nah, mereka mencari keluar, tapi Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi Yesus yang mencari murid-muridnya. Kalau pada zaman itu orang 12 tahun mereka keluar rumah mereka mencari rabi-rabi untuk berguru, untuk memperdalam ilmu mereka.
Tapi Yesus mencari. Nah ini beda. Dan apa yang Yesus ajarkan akan kita belajar pada saat ini. Bagaimana mempengaruhi kehidupan para murid-muridnya. Men-change pikiran mereka. Men-transform pikiran mereka. Mengubah karakter mereka menjadi serupa dengan Kristus. Kita lihat para rabi pada zaman sebelum Yesus dikatakan akan menghabiskan hidupnya bertahun-tahun bersama dengan para murid. Mereka untuk mengajarkan cara hidup. Apa yang diajarkan? Cara hidup. Dan yang kedua adalah pemahaman kitab suci. Jadi cara hidup dan pemahaman kitab suci. Serta bagaimana mengajarkan kedua hal tersebut kepada orang lain. Dan bagaimana mengajarkan kedua hal tersebut kepada orang lain. Jadi seperti apa yang Paulus katakan. Apa yang aku ajarkan kepadamu, ajarkanlah juga itu kepada orang lain yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi akhirnya apa yang menjadi tujuannya para rabi ini. Supaya murid ini menghasilkan murid-murid yang baru. Sama seperti Yesus, mereka seringkali hidup bersama-sama dengan para murid mereka untuk jangka waktu yang panjang, ya, panjang secara long distance dikatakan. Jadi proses pemuridan adalah proses pembentukan seorang rabi secara utuh, bukan setengah jadi. Nah, sang rabi senior seperti ini membagikan segala sesuatu yang dimilikinya seperti karakternya, pengetahuannya, nilai-nilainya dan hikmatnya. Itulah konsep pemuridan. Itulah konsep pemuridan. Karena itu, saudara mungkin kita melihat bagaimana kalau saudara pernah mendengar cerita pada umur 12 tahun di manakah Yesus. Ya. Nah, mungkin pada saya mau mengatakan pada Bapak Ibu bahwa mungkin pada waktu Yesus seperti itu dia mencari belajar untuk lebih dalam kepada firman Allah, lebih jauh mengenai Torah karena dia begitu fasih, saudara. Nah, pada waktu dia mulai mengajar pada usia 30 tahun. Kenapa 30 tahun? Karena biasanya pada umur 30 tahun baru seseorang itu bisa dipanggil sebagai seorang rabi. Jadi 12 tahun sampai 30 tahun. Saudara bayangkan begitu panjang proses pemuridan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus sendiri pun dimuridkan. Dan dia mengambil metode ini ya untuk memuridkan murid-muridnya yang ada. Membagikan segala hikmatnya. Segala sesuatu yang dia punya. Luar biasa, saudara. Amin. Jadi inilah konsep pemuridan itu sendiri. Jadi bukan Yesus ngarang-ngarang atau ini barang baru. Kalau Yesus sendiri mengalami pemuridan dan dia memuridkan, bagaimana saudara dengan saya? Ini sampel buat gerejanya. Itu saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Dan setiap gereja, kalau proses pemuridan ini kita lakukan, maka gereja kita akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang solid, pemimpin-pemimpin yang kuat, yang akan mengubah dunia, yang akan mengatakan ini aku Tuhan, pakai aku, utuslah aku. Praise Jesus. Saudara, Matius 28 ayat 18 sampai 20 ayat yang sering kita baca sebelum Yesus naik ke surga. Dia berbicara kepada orang-orang yang dia sudah muridkan, kurang lebih 500 orang yang ada di sana. Dan Yesus memberikan pesan wejangan yang terakhir kepada para murid-muridnya. Ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata. Perhatikan, Yesus selalu mendekati dan berkata kepada mereka. Dua hal ini saudara lihat, Yesus selalu mendekati saudara. Mungkin saudara sedang terdiam saat ini, sedang menyaksikan program ini, atau sedang sakit. Yesus mendekati saudara dan berkata kepada saudara. Selalu dia mendekat dan dia ingin berfirman. Dia ingin saudara disembuhkan, dilepaskan. Dan dia ingin terlebih lagi, saudara mempunyai tujuan hidup dan dimuridkan di dalam gereja, konteks gereja lokal. Apa yang dia katakan? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini bicara authority, ini bicara otoritas. Kita harus yakin Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang memegang kontrol. Karena itu, karena kalau kita mengerti ini dikatakan, karena itu orang yang mengerti kuasa Tuhan ini, bahwa kamu dikatakan pergilah dengan satu purpose, jadikanlah semua bangsa muridku, Yesus berkata. Muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergi, selalu Tuhan katakan pergi. Jadi konsep pemuridan, orang-orang itu diinjili, dimenangkan, kemudian dimuridkan. Tidak cukup sampai hanya diinjilin dalam penginjilan, tapi lebih jauh dalam proses pemuridan. Kalau kita gagal dalam proses pemuridan, kita hanya berhasil dalam penginjilan. Saya belajar dari dahulu dikatakan bahwa itu adalah aborsi rohani. Tetapi orang harus bertumbuh dalam proses pemuridan. Dikatakan mereka dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Kita lihat diajar saudara. Seperti kaum rabinis tadi. Yang rabi tadi itu dikatakan. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita diajar. Kita belajar dari apa yang kita ajarkan. Bukan maunya kita. Bukan maunya kita. Bukan keinginannya kita. Tetapi dikatakan keinginannya Tuhan. Di mana Tuhan memerintahkan saudara dan saya. Diajar, dibentuk, diperintahkan
Bukan maunya kita, bukan doktrinnya kita, tapi doktrin kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Saudara, dikatakan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Amin, saudara. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan? Seringkali gereja kita hanya berjalan dengan program, dengan maunya kita. Kita tidak mendengar komen daripada Tuhan. Kita tidak peka terhadap kehadiran Roh Kudus. Dia yang mempunyai gereja. Dia akan mengarahkan gerejanya kemana dia akan bawa. Dia akan mengarahkan hidup saudara. Kemana dia akan membawa saudara. Kemana dia akan memimpin saudara. Bukan maunya saya mau jadi apanya saya. Tapi saya fulfill kehendak Tuhan dalam hidup saya. Di dalam proses pemuritan bersama-sama dengan Tuhan ini. Dan ketahuilah dikatakan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Saudara, kita melihat bagaimana Jesus dikatakan did more than attract crowds. Jadi Yesus bukannya sekedar mengumpulkan orang banyak. He made disciple, tapi dia menjadikan murid. Furthermore dikatakan lebih jauh lagi. He commanded his disciple. Dia memerintahkan kepada murid-muridnya to make disciple. Disciple to make disciple. Murid yang menghasilkan murid-murid yang baru. Not just in Israel, but in all the earth. Bukan hanya buat orang Israel, bangsa Israel, tetapi segala bangsa yang dikatakan sebelum dia naik ke surga tadi. Jesus told them exactly how to make disciples. Jesus menerangkan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka exactly, tepat bagaimana menjadikan seorang murid. Amin, saudara. Jadi bukan murid karbitan, bukan murid setengah jadi, bukan murid abal-abal. Baptizing and teaching. Full obedience to God's word, baptizing them, ya, dengan pengajaran, full obedience, penuh dengan ketaatan untuk menaati firman Tuhan. Nah, John's Gospel identifies, ya, Injil Yohanes mengidentifikasi 3 hal yang akan kita belajar. Bagaimana menjadi genuine disciple, murid yang sejati, murid yang original, murid yang asli, genuine, bukan KW1, KW2, bukan, saudara. Amin, saudara. Jadi sama kita di Every Nation. Di gereja kami di Every Nation, kami betul-betul membentuk murid-murid untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan sepenuh waktu, menjadi pastor, menjadi pendeta, training, dibentuk, diajar, dilatih. Saudara, bagaimana karakter mereka, sifat mereka. Bukan hanya sekedar knowledge. Bukan, tapi bagaimana karakter mereka sehingga mereka bisa memimpin dengan karakter Kristus. Kalau sudah lihat gambar-gambar di bawah ini. Ini yang kita lakukan dan saya percaya poin yang 3 hal ini kita akan belajar bagaimana dari sudut pandang Yohanes dikatakan tadi. Yang pertama, a disciple obey God's word. Jadi seorang murid itu hidup menuruti, mentaati firman Tuhan. Bukan kata hati, bukan maunya, apalagi program. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Karena orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Karena orang-orang Yahudi perlu didoktrin dengan banyak-banyak pengetahuan, saudara. Tapi mereka belum percaya kepada Kristus. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, begitu orang banyak miracle, banyak mujizat. Mereka nggak tertarik juga, saudara. Mereka pergi juga. Mereka sudah biasa dengan miracle, sudah biasa dengan mujizat. Makanya Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kenapa kamu nggak pergi? Mereka mengatakan, bagaimana kami mau pergi? Kami udah jual semua, udah mau mengikuti engkau. Karena konsep daripada mau dirubah daripada orang-orang Yahudi ini. Yang kelihatannya tahu, tapi belum tahu. Demikian pun begitu banyak orang sekarang. Seperti kelihatannya tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Nah, untuk merubah paradigma, merubah cara berpikir, apalagi merubah karakternya, perlu proses pemuritan. Dan siapakah yang merubah semuanya itu? Kita mengajar mereka untuk taat kepada firman Tuhan. Amin. Obey akan God's word. Bukan kita. Pemuritan adalah konsep adalah membawa orang kepada Kristus. Relationship with God. Kemudian relationship with people. Ya, kemudian relationship with one to another, kepada sesama murid-murid Kristus. Saudara, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, seorang murid adalah tetap dalam firman Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam situasi susah, mereka tetap dalam firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Maka dikatakan, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Dan jika kamu mengetahui, dan dikatakan, kamu akan mengetahui kebenaran. Seorang murid akan mengetahui kebenaran dari firman Tuhan. Ya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu freedom sebagai seorang murid. Bukan murid yang terintimidasi, bukan murid yang terjepit, bukan murid yang hidup di dalam hal-hal yang tidak benar. Terintimidasi, ya, hidup dalam immoralitas, hidup di dalam maunya sendiri. No. Tapi dia murid yang terdidik,
Itulah murid yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, a disciple loves other, loves one to another. Seorang murid hidup dengan mengasihi orang lain. Tidak ada gunanya kita punya knowledge, punya semuanya saudara, kalau kita nggak punya kasih, Alkitab berkata. Bahkan orang musuh kita kasihi mereka. Itulah ciri seorang Kristen, seorang Kristiani, apalagi seorang murid, apalagi seorang hamba Tuhan. Yesus berkata, Yohanes 13 ayat 34-35, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, dikatakan. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi impart, Yesus memberikan contoh, memberikan keteladanan bagaimana impart akan kasih, supaya kamu saling mengasihi. Dengan demikian dikatakan, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Semua orang akan tahu. Jadi betapa pentingnya kasih. Amin. Inilah ciri khas kekristenan. Inilah ciri khas orang murid. Mereka bisa mengampuni, bisa menerima kekurangan orang lain. Bukankah Yesus tahu? Apakah Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia, bahwa Yudas juga akan menjual dia? Dia tahu, saudara. Dia tahu dengan persis. Tapi tetap dia memberikan kasihnya kepada mereka. Dia nggak milih-milih, tapi dia tetap memberikan. Dia menaruh harapan kepada orang-orang seperti ini. Demikian pun dengan saudara dan saya. Yesus menaruh harapan kepada saudara. Yesus menaruh harapan kepada saudara untuk saudara menjadi murid-murid yang setia, murid yang taat, seperti apa yang Tuhan mau. Praise Jesus. Amin, saudara. Saya percaya. Yang ketiga dikatakan a disciples. Dikatakan dia akan menghasilkan buah. Dia akan berbuah. A disciples bears much fruit. Much fruit. Bukan buah yang sedikit, tapi buah yang banyak. Matius, dikatakan Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Saudara, di dalam Every Nation kita belajar di gereja, bagaimana caranya kita memuridkan dengan penginjilan, penjangkauan orang-orang terhilang. Buat apa, saudara? Kelompok kecil, small group, yang kita sebut dengan life group. Life group. Ini yang Tuhan mau yang kita lakukan. Bahwa segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Life group, ya, leadership, integrity, faith, ya, dikatakan excellent. Dari kata life, ada satu kehidupan dalam grup, bukan grup yang mati, bukan grup yang monoton, saudara. Yohanes 15 ayat 8 berkata seperti itu. Ya, saya percaya bahwa hari ini saudara kita akan melihat kebesaran-kebesaran Tuhan. Yang terakhir, saya mau katakan bahwa akhirnya para murid ini dikatakan di Mazmur 119 ayat yang ke-20. Dikatakan hancur jiwaku. Kalau kita melihat bagaimana kaum Rabi di sini. Dikatakan hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Hancur jiwaku. Saudara, bukan sekedar membaca firman, bukan sekedar sambil lalu kepada firman Tuhan. Tapi dikatakan hancur jiwaku. Artinya para murid ini bertekun. Apakah hancur jiwa kita? Makin dalam kita akan firman Tuhan, kita akan makin melihat kekurangan kita. Makin dalam kita merenungkan firman Tuhan, kita akan makin lihat siapa kita. Kita nothing, kita nggak ada apa-apanya. Kita bukan hero, kita bukan segala-galanya. Makin dalam kita melihat firman Tuhan, makin rindu kita, makin hancur hidup kita. Kita akan melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang besar. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya pagi hari ini, mari kita mendisiplinkan diri kita untuk menjadi seorang murid yang baik. Dan mari kita mulai memuridkan orang-orang yang baru kepada Tuhan Yesus dengan menjadikan mereka murid Kristus. Amin, Bapak Ibu. Saya berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih untuk setiap kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, di mana kami boleh bertumbuh menjadi seorang murid. Dan biarlah kami juga dipakai untuk menghasilkan murid-murid yang baru. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.